Shalom Church, Shalom Jemaat Gereja Rehoboth yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dengan Level Up Podcast untuk seri yang kelima. Kami percaya bahwa Level Up Podcast ini kami buat untuk membawa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian menuju level yang baru dalam perspektif dan cara berpikir kita bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara cukup dalam tentang bersama dengan seseorang yang pastinya sudah tidak asing lagi di mata Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, yaitu dengan Bapak PDM Cikong Fen. Terima kasih Om Afen untuk waktunya. Kalau misalnya hari ini bisa bersama-sama dengan kita bersama di Level Up Podcast. Sebelum kita mulai berbicara lebih jauh lagi, kita mau mulai podcast ini dengan berdoa dulu, dan Om Afen bisa memimpin kita dalam doa. Silakan Om. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melakukan podcast. Kami serahkan seluruh pembicaraan kami khususnya mengenai productivity ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian dan rahasia-rahasia yang baru Tuhan buat kehidupan kami, supaya kami lebih mengerti lagi tentang apa Tuhan produktivitas dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, sekali lagi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Seperti tadi sudah dibahas sedikit oleh Bapak Cikong Fen, kalau hari ini di sesi kali ini kita akan bahas tentang produktivitas. Diberi judul adalah tetap produktif di tengah pandemi. Sebenarnya Om, ini adalah sebuah tema usulan dari seorang jemaat di KU2, yaitu Priska. Dia kasih usulan tema dan menurut saya ini sebuah tema yang menarik untuk kita gali bersama-sama. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara tidak tahu, saya sudah mengenal Bapak Cikong Fen ini sudah cukup lama. Dari semenjak saya kecil, saya sudah mengenal Bapak Cikong Fen ini dan saya panggil dia Om Afen. Om Afen. Jadi saya boleh panggil Om Afen ini sekarang. Oh iya, lebih santai lah. Panggil nama nggak apa-apa kok. Masih muda. Ya oke, saya panggilnya Om Afen aja biar lebih gampang. Siap. Jadi saya sudah mengenal beliau sudah cukup lama dan menurut saya beliau hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kita membahas tentang produktivitas adalah sesuatu yang sangat tepat. Karena apa? Saya tahu banget kalau Om Afen tuh dari zaman dulu adalah seorang profesional yang sibuknya luar biasa, Om. Sibuknya luar biasa. Dalam artian Senin sampai Jumat di kantor, mungkin di kantornya juga sampai malam karena mengepalai sebuah divisi yang cukup besar di kantor terdahulu. Dan sekarang dihadapkan dengan dalam tanda kutip tantangan yang sama dihadapi oleh banyak orang, Om. Kalau bedanya adalah ketika Om Afen menghadapi ini karena Om Afen udah masuk dalam usia pensiun dari kantornya. Jadi tadinya orang yang sangat sibuk, jadi orang yang punya lebih banyak waktu untuk sendiri, untuk keluarga, untuk melayani Tuhan. Nah, masalahnya adalah di luar sana, di luar Om Afen, banyak orang-orang juga yang menghadapi situasi mirip-mirip lah Om. Karena kita sedang di dalam pandemik gitu ya. Banyak orang-orang yang tadinya sibuk luar biasa harus WFH gitu ya. Banyak anak-anak sekolah yang tadinya sibuk luar biasa di sekolah harus belajar dari rumah. Nah, situasinya kira-kira menurut saya sedikit sama. Tadinya kita tidak punya banyak waktu, kita punya banyak kesibukan, dan sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita banyak di rumah, banyak melakukan aktivitas sendiri gitu. Jadi menurut saya pas Om, pas. Saya yakin dan percaya bahwa Om Afen juga sebagai dulunya seorang profesional pasti berpikiran bahwa ketika saya masuk dalam masa-masa pensiun saya tetap harus punya produktivitas yang baik gitu. Karena apa? Karena saya percaya sekali bahwa produktivitas itu bicara soal kita menghasilkan sesuatu, Om. Kalau menurut Om Afen, kalau sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke tentang produktivitas, menurut Om Afen itu produktivitas itu seperti apa sih, Om?
Ya, jadi memang ini waktu ya pertama saya mungkin mendapat ya permintaan untuk bicara tentang produktivitas. Saya juga sempat mikir produktivitas gitu kan ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita bicara ya mungkin definisi produktivitas kan kebanyakan orang langsung mikirnya gimana sih supaya kita itu bisa hidup lebih efisien lah maksudnya. Kalau kita memproduksi sesuatu ya kita jual mungkin dengan harga yang lebih tinggi, berapa efisien apa dari modal yang kita keluarkan dengan nanti hasil yang kita dapat. Jadi orang pada dasarnya cenderung untuk memikirkan bahwa ya itulah apa produktivitas itu ya efisiensi dari untuk mendapatkan keuntungan misalnya sebesar-besarnya kalau ekonomi itu kan dengan modal yang sedikit-sedikit ya sekecil-kecilnya gitu ya. Jadi ya waktu saya pertama tadi bilang juga apa dengan istri saya mau bicara produktivitas di podcast, emang kamu kerja ngapain gitu kan? Saya bilang ya itu kan ada banyak hal apa yang sebetulnya bukan berbicara tentang mungkin lebih tepat dikatakan produktif ya. Kalau kita bicara produktivitas itu kadang-kadang, nah kalau kamu produktifnya apa sih yang kamu, nah itu kan berarti bukan hanya selalu harus berbicara tentang uang dan uang ya. Ya mungkin waktu saya muda gitu ya, waktu masih kerja ya sekarang saya sudah pensiun. Jadi terakhir saya di bulan Maret kemarin ya, saya selesai itu setelah 1 tahun dikontrak lagi. Nah jadi waktu saya tanda petik muda, ketika benar-benar lagi tadi dibilang produktivitasnya tinggi, ya memang boleh dibilang kerja itu luar biasa ya, mati-matian gitu ya, bukan mati beneran gitu, mati-matian ya. Jadi saya pernah ngalamin yang namanya itu kerja tiap hari pulang jam 10 jam 11, kemudian saya harus bangun jam 2 pagi ya karena saya ada di 2 perusahaan untuk mengerjakan program gitu ya, kemudian ngantor lagi jam 7. Jadi bisa kebayang itu bukan hanya 1-2 tahun tapi cukup waktu yang lama saya mengerjakan itu. Dan waktu itu zamannya bukan seminggu kerja 5 hari ya, itu masih 6 hari loh ya. Jadi ya sesuatu yang memang kalau dibilang wah itu baru produktivitasnya tinggi gitu ya. Kalau misalnya sekarang mungkin udah apa gitu produktivitas yang dihasilkan. Nah tentu kita harus mempunyai paradigma atau persepsi yang tidak seperti itu. Jadi bukan senantiasa harus diukur dengan berapa banyak materi yang kita peroleh ya. Jadi saya kerja di satu perusahaan ini sudah 30 tahun ya. Jadi 29 tahun saya pensiun, kemudian di kontrak 1 tahun, jadi total 30 tahun di dalam satu perusahaan. Nah, kalau bisa dibilang ya selama ini gimana dong? Ya mungkin orang melihat tadi produktivitasnya di mana, ya itulah mungkin hasil dari perusahaan yang kamu ikut, berapa banyak keuntungannya, berapa yang diperoleh, yaitu mungkin kontribusi kita dari produktivitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tapi dari sisi lain tadi yang Stephen bilang memang benar. Ya ada sisi-sisi kehidupan yang lain ya yang kita jadi hilang. Ya, kehidupan sosial pasti hilang lah. Mana punya waktu gitu. Tiap hari pulang sekian malam, subuh udah bangun lagi, ya jam 7 udah ngantor lagi, mau gimana gitu. Ya, keluarga juga sama. Ya, ada banyak hal yang hilang. Nah, tentu dalam situasi seperti sekarang ini kita harus melihat bahwa bukan itu semuanya. Ya, kalau ditanya kenapa saya nggak kerja lagi, ya apakah nggak ada kerjaan? Oh bisa aja saya kerja lagi. Dan ada juga yang sudah mau untuk terima saya kerja gitu. Ya, tapi balik lagi. Ya, untuk saat ini mungkin bukan materi lagi yang saya akan kejar. Ya, tapi kehidupan yang lain. Ya, nanti saya nggak tahu nih apa saya harus cerita semua atau nanti ada pertanyaan balik ke saya nih, gimana nih? Nanti ada pertanyaan balik. Ada pertanyaan. Jadi saya stop dulu di sini. Ya, boleh. Tapi ada satu hal yang menarik, Om. Ada satu hal yang menarik tadi dari sebelum kita mulai juga kan kita sempat ngobrol sebentar ketika tadi di rumah mungkin Tante Maria nanyain tentang produktivitas. Emang maksudnya kan mungkin dia melihat Om Afan udah pensiun. Kenapa harus ngomongin tentang produktivitas lagi? Karena mungkin dari sebagian paradigma orang memang seperti itu, Om. Mungkin sebagian paradigma orang seperti itu karena ketika kita ngomongin produktivitas, kan kalau misalnya kita lihat produktivitas memang kata sifat ya. Kata sifat yang artinya adalah menghasilkan sesuatu, dia bisa menghasilkan sesuatu dalam jumlah banyak. Dan orang-orang
terusik untuk mengidentikan produktivitas dengan materi gitu. Ketika kita bisa menghasilkan materi yang banyak, berarti kita sedang produktif. Ketika kita bisa menghasilkan uang yang banyak, berarti kita sedang produktif. Tetapi menurut saya juga nggak kayak gitu, Om. Nggak kayak gitu juga. Karena pada saat-saat seperti ini ya, Om ya. Pada saat-saat seperti ini di tengah pandemi ini mungkin banyak orang juga yang di rumahnya mati gaya gitu, udah ngelakuin ini, udah mencoba olahraga gitu kan. Sekarang banyak yang sepedahan kan, banyak olahraga. Tetapi karena paradigmanya produktif adalah menghasilkan uang, mereka merasa oh, saya lagi nggak produktif nih. Padahal ya ketika kita menambahkan value juga di dalam hidup kita, harus kita menjadi produktif. Betul nggak, Om? Ya. Nah, jadi kalau kita membaca dalam firman Tuhan ada kan ya, yang di Filipi itu Rasul Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus kan, mati adalah keuntungan. Dan kalau aku harus hidup ya, berarti harus menghasilkan buah. Iya, betul. Ya. Nah, jadi intinya sebetulnya kan buat kekristenan itu definisi produktivitas bukan seperti yang didefinisikan oleh dunia. Betul. Ya, buat kita itu orang percaya produktif itu adalah tadi menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, ya, di mana kita bisa menghasilkan buah. Nah, tentu dalam hidup ini ada 4 aspek, ya. Yang tadi Stephen bilang bukan harus senantiasa uang, benar. Yang pertama intelektual. Oke. Ya, jadi kita bisa mengupgrade tadi intelektual kita dalam situasi seperti sekarang, ya. Apa nih misalnya? Oh, saya bisa baca buku. Ya, saya bisa dengar seminar via online. Yeah. Ya, saya bisa apalagi ada banyak hal ya untuk mengupgrade tadi intelektual kita supaya kita bisa lebih bertambah aja dari sisi intelektual kita. Ya, kemudian selanjutnya dari sisi fisikal. Ya, saya baca buku juga sekarang lebih banyak gitu ya. Ya pokoknya berusaha lebih banyak lah. Kemudian fisikal. Ya, dulu saya itu nggak pernah olahraga. Ya, jadi aduh kayaknya gimana. Tapi sekarang saya mulai belajar. Minimum seminggu 2 kali lah. Jalan pagi bersama dengan istri tercinta ya. Jadi saya sekarang misalnya Senin, Kamis itu bisa jalan, mau 2 kali, mau 3 kali. Intinya melakukan sesuatu yang tadi untuk mengupgrade fisikal kita. Ya, mungkin bisa olahraga. Istri saya kadang-kadang suka senam juga, dia di rumah online gitu. Nggak keluar, pakai YouTube ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, sengaja ikut untuk tadi supaya fisikal tetap dijaga. Jadi ada banyak kegiatan ya, exercise yang kita bisa lakukan mungkin dalam masa seperti sekarang ini ya. Kemudian misalnya apalagi setelah itu sosial kita, ya, kehidupan sosial kita tadi saya bilang kan ya hilanglah kehidupan sosial. Ya, mungkin ya sekarang kita bisa mulai lagi untuk hidup lebih bersosialisasi. Ya, kita bisa nolong orang kalau kita bisa kan, tentu kan bisa membantu yang susah. Ya, mungkin kita sekarang banyak beli makanan lewat GoFood lah atau Grab atau apa ya. Nah itu kan kadang-kadang dalam aplikasi itu ada kan makanan untuk driver. Ya, atau kalau misalnya setelah kita ngasih rating bisa ngasih tips buat driver. Itu kan sebenarnya kita melakukan sesuatu yang produktif secara sosial. Nah, tentu yang terakhir yang paling penting adalah rohani, emosional. Kita sebagai orang-orang percaya kan harus balik lagi bahwa yang terutama tentu adalah rohani, walaupun tadi tidak boleh mengenyampingkan yang itu. Ya, dengan kondisi seperti sekarang, tentu kita bisa lebih banyak waktu untuk berdoa. Betul. Ya, baca firman Tuhan, renungan, ya, baca buku-buku rohani. Ya, wah itu bisa banyak sekali waktu yang kita bisa pakai untuk mengupgrade ya supaya kita lebih produktif dari sisi kerohanian kita. Jadi suasananya atau kondisinya seperti apapun ya, tadi ada 4 aspek itu yang kita bisa lihat kan, upgrade mau yang mana nih saya bisa tambahkan ya dengan situasi seperti keadaan sekarang ini. Jadi harusnya senantiasa bisa produktif ya. Jadi jangan bilang oh ini suasananya gini saya jadi nggak bisa produktif nih. Nah kalau tadi mikirnya udah produktif adalah menghasilkan
uang yang banyak sebanyak-banyaknya dengan modal keluar sekecil-kecilnya, yaitu mungkin tadi yang ya ke sisi duniawinya lah. Iya. Ya. Jadi ya ini teknologi ini sangat membantu kita saat ini, betul Om ya? Setuju. Teknologi ini sangat membantu kita pada saat-saat seperti ini. Apalagi tadi kalau misalnya kita lihat, kita dengar dari paparan Om Afan, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa upgrade intelektual kita, secara fisik kita bisa upgrade, secara sosial kita bisa upgrade, secara rohani kita bisa upgrade dari sini. Ya, menurut saya ini selain berkat buat kita semua, ini juga merupakan tantangan, karena ketika kita ngomong soal gadgets, ketika kita ngomong soal gawai, ini kan berubah jadi pilihan. Banyak orang-orang yang mikir ini ada dua sisi nih. Ketika sekarang kan kalau misalnya kita tahu kan ada banyak banget yang buka webinar, banyak banget yang buka seminar via gawai. Tetapi ada sisi lain, ada pilihan lain ketika mereka milihnya saya main game aja lah. Posisinya dari gini jadi gini nih. Posisinya gini. Dan secara tidak disadari ada satu titik ketika mungkin ada orang-orang yang punya pikiran sama seperti itu, kita bisa upgrade lewat gawai kita. Ada sebagian juga orang-orang yang kemudian setelah situasi ini berakhir dan kehidupan menjadi normal lagi, tanda kutip, tertinggal dari orang-orang lainnya. Tertinggal dari orang-orang yang mungkin berusaha mencoba produktif dari gawai kita, menjadi orang-orang yang kok dia udah sampai titik situ, kok saya belum sampai titik sebelah situ gitu. Padahal situasi yang dihadapinya sama, pandemik, situasi yang dihadapinya sama, punya banyak waktu, tapi ketika dia fokusnya produktif, berarti ngasilin sesuatu yang banyak, uang yang banyak, dan sekarang situasi kayak gini saya nggak bisa menghasilkan apa-apa, tanpa sadar mereka tidak mengupgrade dirinya dan kemudian jadi tertinggal. Betul seperti itu. Ya, jadi memang ini gadget ini memang tantangan yang sangat luar biasa ya. Kalau saya tanya coba, pasti ada aplikasi Alkitab kan kalau orang percaya? Iya, betul. Ya, saya yakin kita semua pasti punya aplikasi Alkitab di sini. Ada games juga kan? Iya. Walaupun saya nggak ada games di sini ya, tapi mungkin kebanyakan orang pasti punya games di sini. Iya. Ada apa lagi? Sosial media, ya YouTube segala macam mungkin. Ya semua ada di tangan kita sekarang nih. Iya. Ya sekarang tadi pilihannya kita mau yang mana? Ya, apakah kita mau mempergunakan ini untuk sisi yang positif, mengupgrade kita tadi supaya produktif, atau kita mau pakai ini untuk tadi hal-hal yang lain. Dan memang ini tidak mudah. Kembali saya senang dengan Rasul Paulus, lalu dia ya di Galatia kan ada buah keinginan langit, keinginan roh. Ya, inginnya sih untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi ternyata yang muncul yang tidak baik. Nah, itu tantangan buat kita. Saya bacakan Galatia 5 ayat 17 ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan ini real ya. Kadang-kadang kita niatnya udah, niat lah pokoknya. Tapi di perjalanan kan tadi ke distract ya. Jadi bukan lagi melakukan hal yang baik, tapi ya bukan berarti tadi jadi apakah saya nggak boleh nih misalnya nonton film Korea di sini misalnya. Apakah saya nggak boleh nonton apalagi di sini? Bukan begitu maksudnya ya, tapi tentu proporsinya harus bijaksana ya. Harus bijaksana, karena ya namanya nonton film seri ini ya biasanya ya ketagihan juga. Saya dulu kan hobi misalnya nonton film silat misalnya, atau baca buku Koping Ho gitu. Ya itu kalau udah baca itu, mau tidur juga masih kepikiran, bangun tidur itu buku itu di bawah bantal, langsung dilihatin, diterusin gitu. Nah itu kan kadang-kadang jadi ya sesuatu yang malah merusak. Dan tentu tadi yang dibilang benar ya, nanti pada akhirnya ya hal ini itu akan membawa kita kepada sisi yang negatif, bahkan destruktif. Ya tadi dibilang orang lain udah kemana maju, kok kita malah jadi mundur, malah hancur gitu. Kenapa? Karena kita tidak mempergunakan tadi ya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk tadi mengupgrade sisi-sisi yang lain. Ya kita nggak tahu kan, tiba-tiba nanti kalau pulih
ya, dengan apa tadi intelektual kita bertambah, kesehatan kita bertambah, sosial kita oke, ya rohani kita oke, ya Tuhan bisa sediakan yang jauh lebih baik dari yang sekarang kita sedang hadapi. Iya. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu, Iya. udahlah, biarin lah gitu. Nah, jadi itu apa tidak mau berubah. Dan ketika orang tidak mau berubah, ya itu bahaya. Ya, ya, bahaya sekali. Tadi ada satu kalimat ya, ada satu kata yang menarik buat saya, Om. Ini nggak ada di sini ya. Ada sebuah kata yang sangat menarik buat saya, yaitu ketika Om bilang waktu ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita semua. Kesempatan buat kita semua. Kesempatan buat kita, kesempatan. Kata-kata yang menariknya adalah kesempatan. Karena jarang banget Om bilang waktu-waktu ini adalah kesempatan. Waktu-waktu ini adalah change buat kita untuk upgrade diri kita. Karena mungkin bagi orang-orang di luar sana waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang menyedihkan gitu. Waktu-waktu yang ya saya nggak bisa keluar rumah gitu ya. Sekarang mall tutup jam 8, saya nggak bisa nonton malam-malam gitu kan. Tetapi ada satu hal yang menarik Om ketika Om ngomong ini adalah waktu, ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang di rumah, ini ada kesempatan loh, kesempatan buat kita semua buat upgrade diri kita, buat lari lebih kencang sebenarnya Om ya. Berarti produktivitas itu bagi orang Kristen, kita bilang bagi kehidupan orang Kristen merupakan sebuah keharusan, setuju Om? Wajib ya, harus. Kewajiban. Ya, harus. Walaupun tadi tidak mudah, ya, karena tadi banyak pilihan-pilihan lain untuk kita tidak menjadi produktif, ya harus tetap produktif. Yes. Saya ada sebuah ayat yang menarik bagi saya Om di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, di bagian ayat itu dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa karena janji Tuhan adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang tetap hijau, yang tetap berbuah, walaupun dikasih tahu bahwa walaupun melalui tahun yang kering dan datang panas terik. Berarti ini merupakan suatu janji Tuhan pada kita semua, bahwa kita kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus produktif, kita terus menghasilkan buah. Nah, pertanyaannya Om, ketika kita ngomong menghasilkan buah, ketika kita ngomong menghasilkan sesuatu untuk kerajaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen melewati saat-saat pandemik seperti ini? Apakah cukup? Tadi kan kita udah ngomong masalah tentang sosialnya, tentang pengetahuan, tentang knowledge kita, tentang fisik kita. Nah, kita masuk ke area rohani. Apakah cukup kita hanya sekedar mengupgrade diri kita dari pengetahuan kita akan Tuhan, tapi bagaimana tipsnya supaya kita bisa juga menghasilkan buah dan dirasakan oleh orang lain gitu pada saat-saat seperti ini. Okay. Nah, jadi memang kan dalam suasana pandemi ini kan memang ada banyak situasi yang dihadapi oleh orang-orang ya. Secara kebanyakan tentu orang lebih menurun ya, mungkin secara kalau pekerjaan itu ada yang sampai harus dirumahkan, ada yang jam kerjanya mungkin berkurang, ya otomatis dengan begitu tentu pendapatan juga berkurang. Walaupun memang ada juga orang yang mungkin karena kasus pandemi ini sebetulnya dia diberkati dengan luar biasa ya, misalnya orang yang jualan masker tiba-tiba wah jualan hand sanitizer misalnya, wah itu melimpah lah secara materi. Tapi ya kita balik lagi sebagai orang percaya ya, kembali ke Rasul Paulus ya, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya, Filipi 4:13 itu ya. Nah, jadi situasi apapun kan tadi definisi buat kita produktif itu adalah tadi menghasilkan buah. Kan, menghasilkan buah. Nah, jangan selalu diukur dengan tadi diberkati, itu selalu ujung-ujungnya materi lagi. Rasanya buat saya terlalu rendah orang percaya, orang Kristen kalau hanya mengejar
materi. Karena kan janji yang diberikan Tuhan itu bukan duniawi ya, tapi sesuatu yang di sorga, harta yang kekal yang tidak akan rusak oleh ngangat oleh karat ya. Ya itu sebetulnya yang utama ya, bukan berarti tadi harta duniawi tidak penting, materi tidak penting, ya penting untuk tadi menunjang kehidupan kita, tapi apapun yang kita lakukan tentu kan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sampai izinkan nih tiba-tiba misalnya saya yang lagi enak-enak kerja terus di PHK misalnya. Ya sebagai orang percaya kita harus memang percaya bahwa Tuhan punya rencana ya untuk kita apa? Mengevaluasi hidup kita kan. Ya, ada orang yang merencanakan begitu luar biasa sebelum pandemi loh. Ya, saya baca di berita itu ada perusahaan yang bilang saya tahun ini 2020 mau nambah 100 kantor. Tahun depannya mau nambah 200 kantor. Jangankan nambah, yang ada pun ditutup. Ya. Nah, tentu kan kita harus berpikir apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Evaluasi dong. Ya. Jadi pengalaman yang paling baik itu kan pengalaman yang kita evaluasi ya. Ya, itu yang baik itu. Kalau kita nggak mengevaluasi pengalaman kita, ya percuma, hanya pengalaman saja. Tapi apa dampaknya buat kehidupan kita? Evaluasi. Oh, berarti apa nih yang harus saya upgrade tadi? Ya, oh mungkin saya kurang berserah sama Tuhan, atau saya kurang apa lagi? Ya, saya terlalu tadi mengandalkan diri sendiri untuk buat ini menjadi 100, 200, 500, 1000 misalnya. Ya, itu kan kita mengevaluasi. Bahwa ternyata semua itu ada di dalam tangan Tuhan, dan kalau dia izinkan tentu dia punya rencana. Waktunya kapan ya kita nggak tahu. Ya, ada banyak orang yang bersaksi, aduh Tuhan pernah bawa saya sampai habis-habisan ya, istilahnya buat tidur aja harus numpang di orang. Ada ya, tapi hari ini diberkati ya dengan uang yang banyak, miliaran, triliunan, tapi dia menghadapi masa-masa di mana dia bilang, waduh Tuhan bawa saya begitu menyakitkan luar biasa. Ada yang ditipu juga sampai habis-habisan, ada banyak macam. Nah, dalam kondisi sekarang pandemi gimana? Ya memang banyak orang yang kena. Ya, ada banyak orang, bukan hanya mungkin kita saja orang percaya. Ya, semua juga sama kan? Ya, semua sama gitu menghadapi kondisi dan situasi yang sama. Tapi ya balik lagi nih, sebagai orang percaya kita kan selalu situasi sama. Tadi kan Stephen bilang, ini dengernya sama nih, tapi kok ininya beda ya? Ya sama ya, ini sama nih. Ya, nah Tuhan kasih kan situasi keadaan untuk menguji kita. Ya, nggak mungkin lah Tuhan tahu kita setia atau enggak kalau dia nggak kasih keadaan situasi di mana dia mau tahu ini setia nggak orang nih. Ya, pasti kasih keadaan dong. Nah, ini keadaannya sekarang gini. Nah, bersyukurnya kita punya firman Tuhan. Ya, kita punya saudara-saudara seiman. Ya, kita punya komunitas yang bisa sama-sama untuk mendukung kita. Dan ada Roh Kudus juga. Ya, jadi sebetulnya gimana nih menghadapi situasi seperti sekarang? Ya tetap mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau Alkitab kan selalu bilang firman Tuhan itu mengenai apa? Kebenaran, ya, keadilan gitu kan, damai sejahtera. Ya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan tinggal tunggu saatnya di mana Tuhan nanti untuk memulihkan segala sesuatu. Ya kan? Betul, dan itu nggak bisa dibeli gitu ya. Betul. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu kan berkat yang melimpah gitu. Orang punya duit aja mau beli sehat nggak bisa gitu. Betul, nah betul. Jadi kadang-kadang jangan selalu mengukur ya segala sesuatu tadi itu ya dengan tadi ukuran dunia yang memang sudah diset bahwa ukuran keberhasilan itu adalah harta, kekayaan, ya salah gitu ya. Jadi tadi banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Tadi saya bilang ke Stephen ya, saya sekarang ada bisa olahraga, ya bisa dengar banyak firman Tuhan, seminar ngikutin di YouTube, pokoknya ngikutin aja gitu. Ada siapa yang undang. Saya sekarang bisa juga nemenin orang tua, ya. Jadi seminggu 2 kali mungkin ke rumah orang tua untuk makan siang bersama ya dari pagi gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita bisa lakukan gitu. Ya, ngasilin duit nggak? Kan kalau gitu kan susah gitu. Bukan itu gitu, tapi itu ya saat masa-masa yang nggak bisa dibeli ya. Tidak bisa dibeli. Nggak bisa itu, nggak bisa. Ada yang menarik Om. Tadi ketika mungkin karena pengalamannya udah banyak Om ya. Tadi ketika Om ngomong ada satu hal lagi yang menarik buat saya, karena Om bilang bahwa pandemik ini juga tadi awal pertama kan dibilang kesempatan buat kita. Yang kedua ini saya menarik adalah pandemik ini adalah waktu yang terbaik buat kita semua untuk evaluasi.
Evaluasi mungkin adalah satu hal yang banyak diremehkan sama orang, Om. Dipikir, ya ngapain sih mikirin yang udah lewat gitu ya, mikirin yang udah lewat. Padahal menurut saya pribadi sih, evaluasi adalah modal kita untuk kemudian kita loncat lebih tinggi lagi, berlari lebih kencang lagi. Karena ketika evaluasi, kita bisa tahu kekurangan kita apa, kelemahan kita apa, dan kita memperbaiki itu. Menurut Om, berarti evaluasi merupakan satu hal yang penting untuk kita saat-saat ini, Om. Ya. Karena kita punya kesempatan banyak untuk berpikir lagi apa yang telah kita lakukan, dan kita akan improve, melakukan yang lebih baik lagi di masa depan. Nah, Om, kalau misalnya kita ngomong soal evaluasi, Om, ngomongnya soal evaluasi, kalau menurut Om ya, menurut Om Afan sendiri, evaluasi itu menurut saya penting. Menurut Om Afan, seberapa penting buat kita saat-saat seperti ini? Ya sangat sangat penting. Ya, jadi kalau seorang punya pengalaman, Iya. ya hanya pengalaman saja, ya, tanpa melakukan evaluasi terhadap pengalaman yang dia udah peroleh, ya berarti itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa. Ya udah pengalaman kok. Terus apa? Dampaknya apa? Ya. Ya, oh saya punya pengalaman. Tapi kan kalau kita mengevaluasi dari pengalaman itu, tentu kita akan mendapat sesuatu yang positif kan. Untuk kedepannya harus seperti apa, harus bagaimana. Nah itu berarti ya pengalaman yang dievaluasi itu adalah yang bermanfaat buat kita. Ya kalau pengalaman tidak dievaluasi, ya sebetulnya nggak ada manfaatnya apa-apa, karena sudah lewat toh. Iya. Ya. Iya. Nah justru melalui itu kita belajar untuk apa? Untuk lebih baik, ya kan? Melalui evaluasi itu kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari ke depan, gitu kan? Ya, kalau pengalamannya jelek, ya tentu jangan diulang lagi, gitu kan? Iya. Karena banyak orang yang ngomong seperti ini, Om. Kalau misalnya di dunia sekuler gitu, di dunia luar, kita kadang-kadang perlu mundur 2 langkah untuk kemudian maju 3 langkah. Itu kan culture dari evaluasi juga. Atau enggak, banyak orang-orang ngomong gini, kalau kamu kamu loncat dari posisi jongkok itu lebih tinggi loncatnya daripada ketika kamu loncat di posisi berdiri. Berarti kan ada sesuatu effort yang harus kita lakukan untuk sebenarnya orang mundur 2 langkah. Kadang-kadang orang-orang mikir, ngapain hidupnya harus look back gitu, ngapain harus look back, atau nggak orang jongkok dulu sebelum loncat, ngapain harus merendahkan diri dulu kemudian untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menghasilkan loncatan yang lebih tinggi gitu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa evaluasi merupakan sebuah hal yang sia-sia gitu, padahal kalau misalnya kita lihat dari kacamata sekuler ataupun rohani, evaluasi merupakan kunci di mana kita bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi. Om, saya jadi ingat cerita soal Musa dan Daud. Ketika Tuhan manggil Musa, kan Tuhan nanyanya, di tangan kamu ada apa? Lalu ada suatu hal yang terjadi dengan Daud, yaitu ketika Daud menghadapi Goliat, Daud sempat ditawarin pakai baju perangnya Saul. Musa ketika menjawab panggilan Tuhan, dia bilang, di tangan saya cuma ada tongkat. Dan tongkat yang sama, kita tahu bahwa tongkat itu yang akhirnya bisa membelah lautan, yang bisa membawa orang Israel tongkat itu dipakai Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Daud ketika ditawari oleh Saul baju perangnya, peralatan perangnya, yang Daud alami adalah dia mengalami kesulitan dengan apa yang diberikan oleh Saul. Padahal ketika menghadapi musuh yang sebesar Goliat, tentu diperlukan peralatan perang yang paling baik, yaitu peralatan perang punya raja. Nah, Om, dikonklusikan dengan kehidupan kita saat ini. Kadang-kadang kita mikirnya bahwa apa yang kita punya saat ini terlalu kecil untuk menghasilkan buah yang banyak. Terkadang kita memikirkan bahwa
apa yang kita punya saat ini nggak cukup untuk kita berbuah, untuk bisa menghasilkan banyak berkat buat orang lain. Ketika kita berpikiran seperti itu, otomatis kita bakal ngelihat orang lain. Oh, si ini mah enak ya, fasilitasnya banyak. Si ini mah enak ya, uangnya banyak. Si ini mah enak ya, rekanannya banyak. Jadi ketika dia mau ngomongin, ketika dia mau berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, dia udah punya itu fasilitasnya. Padahal belum tentu kalau misalnya kita yang punya fasilitas segini mendambakan fasilitas yang lebih besar seperti orang yang lain punya, belum tentu kita bisa handle it gitu. Belum tentu kita bisa menggunakan fasilitas yang banyak itu dengan baik. Karena Daud juga kenapa nggak bisa menggunakan alat perang Saul dengan baik, karena dia nggak fit sama alat perang itu kan. Menurut Om apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen dengan apa yang kita punya tidak banyak? Kita tetap bisa berbuah, kita tetap bisa menghasilkan banyak berkat bagi orang lain, dan kita tetap bisa berdampak buat orang lain. Ya, jadi tadi kan saya sempat bilang bahwa ya harus berbuah ya sebagai orang percaya. Betul. Jadi kerjakan ya segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Itu adalah inti dari segalanya. Saya jadi ingat nih, ya waktu saya dulu masih kuliah, kemudian saya kan harus kerja gitu kan ya untuk menghidupi, karena memang istilahnya dari Indonesia saya tidak dikirimin uang lah istilahnya, harus berusaha untuk hidup sendiri. Ya. Nah saya waktu itu kerja sebagai office boy, ya ngebersihin karpet gitu, di vacuum gitu, benar-benar dibersihin, jadi ngelap-ngelap gitu segala macam. Dan saya kerjakan itu tadi dengan sukacita, ya benar-benar dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Ya, dan yang luar biasa itu si bosnya setelah masa memang harus selesai kan, ada berapa bulan kan harus kuliah gitu ya. Apa yang dia bilang? Ya, ini kartu nama saya. Ya, anytime you need a job, you call me. Ya, walaupun hanya sebagai office boy, tapi office boy yang istilahnya ya si bos bilang, yuk kalau mau nanti kerja yuk cari saya lah. Ya, itu kerjaan yang pertama yang hanya beberapa bulan. Kemudian saya kerja lagi nih di kerjaan yang kedua sebagai bagian di dapur yang cuci piring, ya nyuci piring nih. Ya, saya ngerjakan itu dengan sukacita, ya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya sampai si bos juga sayangnya itu luar biasa sama saya. Ya, satu saat saya pernah mau pulang ke Indonesia, saya nggak jadi, batal gitu. Berarti kan saya harus kerja. Iya. Dan apa yang dia bilang ke orang-orang yang ada di rumah sakit itu? Semua ambil cuti. Kenapa? Aven mau kerja. Wow. Luar biasa. Iya, wow. Luar biasa. Aven mau kerja. Ya, jadi semua diminta untuk cuti sebanyak-banyaknya. Nah kemudian waktu itu kan suka ada strike bis, jadi nggak mogok gitu ya, supir bis pada mogok. Nah, saya waktu itu ya pikirnya udah nggak akan kerja, bis gimana kan? Teman saya di flat itu bilang, itu udah yang jemput kamu Mercy di bawah. Kaget saya, udah yang Mercy jemput? Ya, nyari kamu. Saya masuk ke mana? Iya, dari rumah sakit suruh jemput. Kamu dokter? Saya nggak bisa jawab. Nah, saya bukan dokter, saya tukang cuci piring. Jadi tadi apapun tadi kondisinya, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Biar nanti Tuhan yang ngerjain semuanya, jangan usah ngebandingin sama yang lain. Ya, problem kita itu selalu kita membandingkan dengan orang lain. Ya, jadi hati kita itu nggak akan damai sejahtera, sukacita, karena kita bandingin. Oh dia sekarang udah dapat ini, oh dia sekarang sudah dapat itu, oh dia sekarang sudah begini. Ya salah ya. Jalanin kehidupan kita ya tadi sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, dan biarkan nanti Tuhan yang melakukan bagiannya. Ya kan? Yang penting kita melakukan bagian kita, hidup benar ya sesuai dengan firman Tuhan, itu aja udah. Ya nggak usah pusing sama yang lain kok. Tuhan lebih tahu apa kepentingan keperluan kita kok dalam hidup ini. Ironi ya, sebenarnya jadi sebuah hal yang ironis berarti kan Om, ketika Tuhan
interest sama apa yang kita punya, ketika kita melakukannya dengan sebaik-baiknya bisa menghasilkan begitu banyak buah dalam kehidupan kita. Di saat Tuhan interest sama apa yang kita punya, kita interest sama orang lain punya gitu. Kan itu sebuah ironis gitu kan. Padahal Tuhan interest sama apa yang kita punya, apa yang di tangan kita lakukan dengan baik, itu akan luar biasa banget effortnya. Di saat itu kita interest sama yang orang lain punya gitu. Orang lain punya yang tidak kita punya. Makanya ya ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, ya that's why kita tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Karena kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan berikan sama kita dengan baik, malahan kita ngiriin orang lain gitu. Ngiriin orang lain, dan itu sangat berhubungan, sangat relate dengan kehidupan kita sekarang, Om. Saat-saat seperti ini kita ngomongin bagaimana kita tetap produktif, bagaimana kita bisa menghasilkan banyak buah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kita tidak mengerjakan bagian kita gitu. Kita tidak mengerjakan bagian kita. Sebelum kita mengakhiri session hari ini, Om, saya minta Om memberikan nasihat pada kami semua, bagi anak-anak yang mungkin masih umurnya jauh di bawah Om, atau bagi orang-orang yang sebaya dengan Om. Bagaimana sih kita harus menyikapi saat-saat seperti ini, dan bagaimana kita tetap harus banyak berbuah, banyak menghasilkan sesuatu yang baik, banyak menghasilkan sesuatu yang bisa orang lain nikmati dari pohon kehidupan kita. Oke, mungkin tadi kan ada 4 aspek ya. Kita bicara intelektual ada, fisikal ada, sosial ada, rohani, emosional juga ada. Ya mungkin saatnya kita nih sekarang semua, baik yang lagi sekolah nih anak-anak misalnya, yang sedang kuliah ya, atau yang bekerja, ya, atau mungkin ada yang berusaha, ya, atau yang sudah mau pensiun atau sudah pensiun kayak saya. Ya, jadi ini ya saat ini adalah saat yang paling baik untuk kita tadi retreat ya. Tadi kan mundur dulu lah 1-2 langkah ya, coba kita duduk ya, coba kita mengevaluasi ya, berdoa, tentu minta pimpinan pertolongan Roh Kudus ya, apa nih yang saya bisa kerjakan. Ya, jangan misalnya karena tadi kita terkena dampak tanda petik 2 negatif tadi, misalnya saya di PHK nih. Kemudian kita down nih. Enggak mau ngerjain apa-apa. Ya. Pokoknya udahlah ya. Banyak nih saya dengar kadang-kadang ya, terutama anak muda nih, kalau dikasih kerjaan, itu mah bukan passion saya nih. Ya kadang-kadang saya tuh mikirnya passion apanya gitu. Ya kalau bicara passion, saya 30 tahun di IT, bukan passion saya tuh, tapi saya jalanin gitu. Ya apa passion saya misalnya? Kalau cari yang paling tepat, enggak juga lah menurut saya ya. Tadi kita mungkin mundur dikit, evaluasi, terus tadi 4 aspek ini mana yang kita bisa upgrade. Ya kan? Ya kalau misalnya tiba-tiba kemudian Tuhan ngasih kita kerjaan yang lain nih, yang misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau segala macam, ya pilihan kan kita lagi. Ya mau ambil atau enggak nih? Ya, atau mau nganggur aja selamanya misalnya karena bukan passion saya nggak tahu, itu kan pilihan masing-masing. Tapi yang pasti ya mungkin kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya, tadi kerjakan apapun nanti yang Tuhan berikan ya, dengan sebaik-baiknya, karena untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu adalah modal yang paling utama. Ya, yang paling mengerikan itu kita sukses tapi sukses di jalan yang salah. Ya. Benar. Ya, jadi kita kadang-kadang itu sekarang orang itu melihat hasil tanpa melihat proses. Ya, yang paling penting kan sebetulnya ya, how do we achieve that? Ya, how-nya ini yang paling penting. Ya, makanya kenapa banyak kasus-kasus yang orang ditangkap lah, yang korupsi lah, yang apalah, yang ya karena tadi proses dia nggak benar gitu. Ya, sukses tanda petik 2 menurut dunia ya, karena diberkati tadi secara berlimpah, tapi nggak benar. Nah, jadi ini saat yang baik menurut saya, karena itu pilihan sekarang banyak. Ya, you mau dengerin khotbah siapa sekarang? Ya, you mau baca buku apa gitu? Ya, komentar-komentar apa itu tinggal pakai di benda yang sama dengan yang dipakai nonton main game itu sama nih. Ya, kan hanya beda 1 klik aja tuh untuk pindah tuh. Nah, jadi tinggal sekarang mungkin ini adalah waktu yang Tuhan memang ya sengaja berikan ya situasi ini ya untuk kita semua mengevaluasi diri. Ya, mungkin selama ini kita kurang waktu dengan Tuhan, kurang mengandalkan Tuhan.
ya, terlalu takabur, kan? Ya. Jadi untuk mundur, kemudian merenungkan arti hidup ini. Iya. Ya, jadi bukan tadi senantiasa harus diukur dengan materi. Iya. Ya, mungkin saat ini penghasilan kita berkurang, ya, atau tidak ada sama sekali. Ya, coba mungkin apa yang tadi kita bisa kerjakan untuk mengupgrade di sisi yang lain. Ya. Iya. Ya, dan saya percaya kok Tuhan pasti pelihara kok ya. Dia pasti pelihara lah, ya kan? Bunga di bakung diberi keindahan. Ya, burung di udara ya juga dipelihara. Masa kita anak-anak Tuhan tidak dipelihara? Ya. Jadi jangan sekali lagi bersedih hati, kecewa, putus asa, ya, tapi kerjakan segala sesuatu dengan sukacita, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena perjuangan kita kan beda dengan perjuangan dia. Pertandingannya kan masing-masing, bukan berkelompok, tapi sendiri-sendiri nih harus ikut bertanding. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sharekan ya. Iya. Tadi keren banget Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman. Buat teman-teman nih, kalau saya ngomong teman-teman berarti seumuran sama saya dan di bawah saya gitu ya. Ada dua hal yang buat saya wow dari nasihat yang terakhir tadi, yaitu adalah ketika kamu retret, ketika kamu evaluasi diri kamu, ada saatnya kamu duduk diam. Itu bukan berarti kamu sedang tidak produktif. Justru kamu sedang menanamkan sesuatu yang baik untuk kemudian kamu ditumbuhkan menjadi pohon yang berbuah lebih banyak lagi. Dan yang kedua, ketika kamu ngomongin hasil dari orang lain, tadi ada nasihat yang bagus juga bahwa kamu harus tahu prosesnya seperti apa. Kadang-kadang kita memang seumuran saya dan orang-orang di bawah saya, orang-orang umurnya di bawah saya, sangat tertarik dengan hasil, sangat tertarik dengan wah dia udah punya ini, dia udah punya ini. Tapi kita nggak tertarik sama proses. Terima kasih untuk diingatkan itu Om. Terima kasih untuk diingatkan bahwa kita semua saat-saat seperti ini adalah kesempatan, saat-saat seperti ini adalah waktunya yang terbaik buat kita evaluasi. Thank you banget buat diingetinnya. Dan saya percaya sekali setelah ini berhasil, ketika kita menyikapi masa-masa seperti ini dengan baik, kita akan berlari jauh lebih kencang lagi. Berlari secara kita di dunia sekuler atau di dunia rohani, kita akan berlari lebih kencang lagi. Thank you buat waktunya Om. Thank you buat sharingnya. Dan mungkin satu ini bukan pesan sponsor ya, tapi kan tadi kita punya KKW, ya Zoom. Kita punya KKP, juga Zoom. Nah, kalau dulu kan nggak bisa nih datang, betul. Sekarang join lah gitu kan? Iya. Benar banget. Ada banyak hal yang sebenarnya dulu kita nggak bisa alasannya karena sibuk apa segala macam, susah ke gereja, rumah jauh. Nah sekarang kan tinggal. Ya walaupun memang masih ada juga yang bilang, aduh saya nggak bisa, gini. Ya kalau perlu kita kirim orang lah untuk pasangin Zoom di sana gitu atau gimana? Iya betul. Saya jadi ingat tuh beneran buat Bapak Ibu sekalian nih yang kalau dulu zaman-zamannya lagi sedang normal-normalnya gitu ya, jarang ikutan KKP, buat ibu-ibu jarang ikutan KKW gitu ya. Mungkin buat KKP nanti bisa menghubungi Om Aven gitu kan. Itu kan ada di Warta di apa juga ada kan, tinggal kalau nggak bisa tinggal ini ya. Nanti kalau misalnya KKW bisa menghubungi Bu Yelan juga. KKP udah berjalan berapa bulan ya Om ya? Mungkin dari bulan Mei ya kalau saya tidak salah. Sudah lumayan ya. Zoom gitu ya. 5 bulanan mungkin ya. Setiap minggu. Setiap Selasa jam 6 sore. Ya, sampai kurang lebih setengah 8. Jadi ada renungan sebentar, ada firman Tuhan dan banyaknya sharing sebetulnya. Itulah jadi kita mau saling menguatkan juga. Tadi kan alatnya kan yang Tuhan pakai itu kan. Iya, betul. Kondisinya sama, situasinya sama, tapi kita punya komunitas yang saling mendukung. Kalau KKW hari Jumat jam 4 sore. Sampai jam 5 kalau nggak salah ya. Betul. Bisa menghubungi Ibu Yelan juga dan Ibu Hilda. Jadi sekali lagi terima kasih Om buat waktunya. Kita mau berdoa dulu. Saya akan berdoa ya buat kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan buat kali ini Tuhan, buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan dan melihat podcast ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa banyak nilai-nilai yang baru, perspektif baru yang boleh kami dapatkan pada hari ini, dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh gairah, dengan penuh passion, karena kami percaya Tuhan bahwa kami
eh, eh, diminta untuk terus berbuah, kami diminta untuk terus produktif, dan kami akan melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami hari ini Tuhan secara khusus berdoa buat Om Alvan Tuhan, berdoa buat keluarganya, buat Tante Maria, buat anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat pelayanannya beliau, cita-citanya beliau. Kami percaya Tuhan, ketika kami bilang kami mengandalkan Engkau, kami sungguh mengandalkan Engkau, karena kami tahu Kau adalah Allah yang setia, Allah yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan berjalan bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan buat kehidupannya yang sudah ditanam di gereja ini, kehidupannya yang sudah didedikasikan untuk gereja ini, dan kami bisa melihat buah yang luar biasa banyak dari pelayanan beliau, dari pekerjaan beliau, dari keluarga beliau. Nah, kami percaya Tuhan bahwa buahnya akan terus semakin banyak dan semakin banyak orang yang menikmati buah dalam kehidupan Om Alvan. Kami mengucap syukur buat podcast ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang mau terlibat Tuhan dalam podcast ini Tuhan. Terima kasih buat perjalanan podcast ini Tuhan, yang kami percaya Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami percaya Tuhan bisa memberikan Tuhan perspektif baru dalam kehidupan orang-orang banyak. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah, dan Allah yang kami agungkan, Yesus Kristus tetap berkuasa, tetap bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang sudah nonton podcast ini dari awal sampai akhirnya. Saya ingatkan lagi, podcast ini akan ditayangkan di YouTube di hari Kamis jam 8 malam, dan akan bisa Bapak Ibu saudara-saudara dengarkan di Spotify mulai hari Sabtu jam 7 pagi. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Thank you.